Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 22022222076 dari reguler AP2. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari kepemimpinan dengan subtema mengenai analisis proses kepemimpinan di Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur. Yang pertama yang harus kita ketahui itu apa itu kepemimpinan. Ketika kita mendengar kata kepemimpinan, yang mungkin terlintas di pikiran kita adalah sosok yang memimpin dengan tegas, memberikan arahan atau bahkan menginspirasi orang lain. Namun, kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, melainkan tentang pengaruh, tindakan, dan dampak yang diciptakan oleh pemimpin itu sendiri. Baik, jadi saya akan membahas lebih lanjut mengenai definisi kepemimpinan di slide selanjutnya. Kepemimpinan berhubungan erat dengan hubungan antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk mau bekerja sama dalam mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kepemimpinan pada tingkat desa. Kepemimpinan memegang peranan penting. Demikian pula dalam kepemimpinan pada tingkat desa. Kepemimpinan seorang kepala desa tentunya sangat dibutuhkan sebagai motor penggerak yang akan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan aparatur desa untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Selain itu, kepala desa sebagai seorang pemimpin bertugas memastikan pelaksanaan program-program desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan warga untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana proses kepemimpinan di Desa Saukang, mulai dari perencanaan, organisasi, bagaimana pemimpin menggerakkan, mengawasi, mengarahkan, pelaporannya, dan penganggaran. Musrembang merupakan forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa yang juga sudah diterapkan pada Desa Saukang, di mana mereka bekerja sama dengan warga serta para pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan agar aspirasi dan kebutuhan ini masyarakat dapat terakomodasi ke dalam proses perencanaan. Desa Saukang sendiri sudah menerapkan beberapa program pembangunan berbasis SDGs, Sustainable Development Goals, yang mana merupakan hasil kesepakatan para pemimpin dunia akan rencana aksi global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Program-program dijalankan dengan memperhatikan skala prioritas dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Penerapan program SDGs pada Desa Saukang sudah dilaksanakan seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Saukang bahwa program SDGs sudah diterapkan dari mulai pemerintahan kepala desa sebelumnya, yang mana program-program yang sudah diterapkan adalah yang pertama itu tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan, dengan memberikan bantuan berupa BLT kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua yaitu pendidikan berkualitas ditandai dengan adanya TK, SD, dan MA di Desa Saukang serta pasokan air bersih dan layak, di mana beberapa kepala keluarga menggunakan sumur bor. Beliau juga mengatakan akan berupaya melaksanakan program SDGs lainnya pada Desa Saukang. Salah satu prinsip organisasi yaitu pembagian kerja. Proses pembagian kerja sangatlah penting dalam sebuah organisasi, di mana seorang pemimpin dapat mengelompokkan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan dalam sebuah organisasi berdasarkan pada kompetensi masing-masing perangkat desa.
baik pengetahuannya, skill, dan attitude, sehingga mereka dapat mengeksplorasi kemampuan personalnya berjalan seirama dengan pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Di Desa Saukang, pembagian kerja oleh kepala desa sudah cukup baik dengan penerapan standar yang jelas seperti pembagian tugas yang sesuai dengan kapasitas perangkat desa dan pemerataan beban kerja. Produktivitas kerja perangkat desa juga tergolong cukup baik, didukung oleh struktur organisasi dan koordinasi internal yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang maksimal. Kepala Desa Saukang telah melaksanakan perannya sebagai administrator pembangunan yang salah satunya yaitu pemberian motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi di dalam membangun desanya. Dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa Saukang selalu mengedepankan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak seperti Ketua RT, RW, tokoh masyarakat, LKMD, BPD, dan perangkat desa. Kepala Desa Saukang juga berperan sebagai mobilisator yang mana beliau menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desanya. Misalnya melakukan gotong royong yang biasanya dilakukan setiap hari Minggu di Desa Saukang, memperbaiki tempat ibadah dan melakukan penanaman pohon jangka panjang, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan yang memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana tugas yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Kepala Desa Saukang di dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pembangunan desanya, di desanya itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Di dalam pembangunan desa, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa sebagai pemerintah desa, tetapi juga dilakukan oleh seluruh masyarakat yang biasanya diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat sebagai pelaksana pembangunan. Kepala Desa Saukang yaitu Abdul Waris memimpin desanya dengan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Ia mampu mengambil keputusan dengan bijak, menjalin komunikasi yang baik dengan perangkat desa, masyarakat, dan lembaga desa lainnya. Dalam kepemimpinannya, Kepala Desa Saukang memastikan bahwa aspirasi warga didengar dan diakomodasi serta kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pencatatan keuangan oleh Bendahara Desa Saukang menunjukkan bahwa proses pelaporan keuangan di desa ini dilakukan dengan cukup sistematis. Bendahara desa menjelaskan bahwa mereka menggunakan aplikasi akuntansi sederhana untuk mencatat semua transaksi mulai dari penerimaan hingga pengeluaran. Mereka juga rutin melakukan evaluasi dan pelaporan keuangan kepada masyarakat di desa ini. Ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dan memastikan bahwa semua penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun seringkali terdapat kendala, upaya untuk meningkatkan sistem pelaporan dan pencatatan keuangan ini akan terus dilakukan. Kepala Desa Saukang menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran desa dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan berpedoman pada kebutuhan masyarakat. Setiap tahapan, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan anggaran, melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga untuk memastikan anggaran secara tepat sasaran. Dalam pengelolaan ini, kepala desa menekankan pentingnya transparansi. Setiap penggunaan dana desa diumumkan secara terbuka melalui papan informasi desa dan rapat bulanan yang melibatkan masyarakat.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis proses kepemimpinan di Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.